dilaksanain supaya sebagai edukasi terkait dengan waste food yang harus diterapkan kepada anak-anak sejak dini sebagai awalan dari gerakan kecil untuk menjaga lingkungan sekitar kalian. Supaya acara kita berlangsung lama, kita bakal dengerin kajian dulu. Kajian bakal nyampein tips-tips supaya kita nggak waste food atau buang-buang makanan berlebihan. Ayo, siapa di sini yang suka makannya nggak habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sesi edukasi ini aku menjelaskan nih betapa pentingnya untuk kita menjaga makanan. Kali ini aku mau mengingatkan kenapa sih kita nggak boleh menyanyiakan atau membuang makanan. Alasan yang pertama, karena sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan. Kalian tahu nggak bahwa proses adanya nasi atau makanan itu panjang banget prosesnya. Kalau untuk nasi, pertama ada petani yang lelah menanam di sawah. Apalagi kalau semisal padinya harus gagal panen, itu lelahnya berkali-kali lipat. Setelah dipanen, mereka harus memproses beras itu sebelum jadi nasi supaya layak untuk dijual, digiling atau disilah seperti itu. Nah, baru deh beras bakal diangkat oleh kurir yang menangkap dan diperjualbelikan. Lalu ada orang-orang di rumah kita yang memasak dengan penuh kasih sayang. Jadi membuang makanan itu tidak boleh ya, karena membuang makanan itu berarti kita menyia-nyiakan kerja keras mereka. Alasan yang kedua, karena menjaga bumi. Makanan sisa yang menumpuk di tempat sampah itu lama-lama akan membusuk dan menghasilkan gas berbahaya. Gas inilah yang membuat bumi kita makin panas dan udara jadi tidak sehat. Kalian mungkin tahu tempat pembuangan di Bantar Gebang itu, kalau kalian melihat itu, bayangin seberapa bau di daerah sana. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Tapi tenang, adik-adik semua bisa kok untuk membantu menjaga diri dan menghargai makanan dengan menjadi pahlawan makanan. Caranya simpel banget, cukup lakukan 2 hal ini setiap hari dan ketika kalian makan ya. Yang pertama, pastikan banget untuk kalian ngambil secukupnya. Kalau makan, ambil porsinya kecil dulu. Kalau nanti makin lapar, baru ditambah. Dan yang kedua, habiskan tanpa sisa. Pastikan piring kita bersih setelah makan. Dan yang ketiga, walaupun ada bekas-bekas makanan seperti tulang atau apa lainnya, kalian harus buang di tempat sampah. Atau cara yang paling bisa membantu bumi kita terhindar dari sampah, itu bisa banget untuk ditanam sampahnya, untuk dijadikan kompos atau pupuk alami bagi tanaman. Sama tangan kanannya, buka telapak tangannya lebar-lebar. Buka. Gini. Nah, jadi kita harus berjanji sama Allah, kita harus bersumpah sama Allah. Ayo. Bangun. Berdiri. Bangun. Ambil secukupnya. Kalau ambil makanan. Habisin tanpa sisa. Sekarang ganti dulu sama aku kalau misal mau jadi pahlawan makanan yang ngabisin makanan tiap makan. Janji dulu. Angkat dia jadi kelingking. Angkat kelingkingnya. Empat cara filsafat mengajarkan kita menghargai makanan. Idealisme, Plato, nilai moral and spiritual. Menurut filsuf Plato, dunia fisik hanyalah bayangan tidak sempurna dari nilai kebaikan yang abadi. Makanan membawa nilai abstrak seperti berkah dan jerih payah.
Oleh karena itu, membuang makanan, food waste, bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan penurunan moral dan spiritual, karena kita gagal menghargai nilai sejati yang selaras dengan ketuhanan. 2. Post-fenomenalisme, kekuatan empati lewat cerita. Dalam perspektif ini, storytelling, bercerita, digunakan untuk merekonstruksi pengalaman hidup. Melalui cerita, anak-anak diajak merasakan langsung perjuangan para petani sebelum makanan sampai ke piring. Hasilnya, muncul empati yang tulus untuk menghargai makanan dari kesadaran diri sendiri, bukan karena takut pada aturan. 3. Eksistensialisme, John Paul Sartre, kebebasan yang bertanggung jawab. Filsuf John Paul Sartre menegaskan bahwa manusia itu bebas, tetapi sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihannya. Existence precedes essence. Melalui aturan ambil porsi kecil, tambah jika kurang, anak-anak belajar menggunakan kebebasannya secara bijak. Jika kenyang, makanan boleh disimpan untuk nanti agar nilai otonomi diri dan kesehatan fisik tetap seimbang. 4. Positivisme, Auguste Comte, berpikir berdasarkan fakta. Berdasarkan teori Auguste Comte, pemikiran manusia harus beralih dari dogma abstrak, fase teologis metafisik, menuju fakta nyata, fase positif. Sisa di piring adalah data empiris. Dibanding memaksakan diri menghabiskan makanan hingga sakit demi moral kaku, solusi yang paling rasional dan terbukti nyata adalah menyimpan makanan tersebut untuk dikonsumsi nanti.